Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada, selamat pagi. Mari sebelum kita mulai kegiatan kita, aktivitas kita pada pagi hari ini, kita mau sama-sama satukan hati kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan, sebab Dialah Allah penyelamat kita. Mari
sama-sama dengan kami Gereja Mula-Mula kita menyembah Tuhan. Kami bersyukur Bapa, Kau Allah yang baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kau yang menuntun setiap kami sampai saat detik ini Tuhan. Oleh karena itu kami mau naikkan syukur kami padamu. Kami sangat haus pada Engkau Tuhan. Seperti rusa yang rindu sungai-Mu Tuhan. Demikianlah setiap jiwa kami haus akan Engkau Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Sekali lagi mari kita nyatakan kehausan kita pada Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Sama-sama kita katakan, hanya Engkau, hanya pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari sama-sama kita lebih sungguh lagi katakan, hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi katakan, hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku. Kami mau lebih dekat dengan-Mu Tuhan, untuk lebih dekat lagi padamu.
Tuhan, hanya dekat padamu, hati kami tenang, hanya padamu, jiwa kami tenang. Terima kasih, syukur bagimu Tuhan, kami mau lebih lagi dekat denganmu. Bapa yang baik, haleluya, syukur bagimu Tuhan, Allah yang setia, Kau penolong kami, Allah yang berkuasa dalam hidup kami Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Bapa, berpuji-puji Engkau Tuhan, haleluya. Engkau yang selalu menuntun kami Tuhan, Allah Immanuel, Allah yang berdaulat dalam hidup kami Tuhan. Kami mau memulai segala aktivitas kami bersamamu Tuhan. Engkaulah yang memimpin hidup kami Tuhan. Bersama Engkau saja kami kuat Bapa. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami mau selalu naikkan syukur kami pada Engkau Tuhan, Allah yang baik, Allah yang menuntun kami. Mari kita sama-sama katakan Bapa Engkau baik. Kita mau naikkan syukur kita lebih lagi bagi Dia, Allah yang setia dalam hidup kita. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Kami berterima kasih padamu Tuhan. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagi. Mari naikkan syukur-Mu bagi Dia. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Sekali lagi kita naikkan ucapan syukur kita. Katakan Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, sebab kasih-Mu melimpah, kasih-Mu melimpah di hidupku. Kami berterima kasih Tuhan.
kasih-Mu Tuhan, bisa-bisa kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Lebih sungguh lagi dengan penuh ucapan syukur, ku naikkan syukurku. Terima kasih Tuhan buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Katakan besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya. Selamat pagi saudara sekalian, Shalom untuk kita semua. Saudara, seharusnya setiap kita mengetahui mengapa sih ada orang yang bisa berubah dan tidak. Sebagian orang bicara soal faktor ini, itu, eksternal, internal, dan sebagainya. Tapi biarlah pagi ini kita boleh mendapatkan hikmat. Hikmat yang akan sangat berdampak dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, bagaimana ya Tuhan, supaya banyak orang bisa berubah, mengerti bagaimana harus hidup berkenan bagi Tuhan. Sebab banyak orang tidak berubah, meskipun sudah mendengar kebenaran. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan, jauh ke lubuk hati kami, agar setiap orang yang mendengar Rema di pagi hari ini boleh merenungkannya dan menghidupinya. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kau pimpin mulut hamba-Mu ini. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, berubah itu adalah satu ciri dari kehidupan. Kalau orang tidak ada perubahannya, itu artinya tidak hidup dia. Perhatikan apa saja yang Tuhan ciptakan yang hidup, dia bertumbuh bergerak. Dari biji, kemudian bertunas kecil, lama-lama menjadi besar dan makin besar. Akhirnya berbuah. Itulah ciri khas daripada kehidupan. Nah, manusia diciptakan berbeda dengan semua ciptaan. Manusia tidak hanya diberi fisik dan bergerak, tanda kehidupan, bukan cuma itu. Manusia diberikan roh yang dari Allah. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kenapa demikian? Karena manusia mau disetting menjadi anak-anak Allah. Kalau ayam, monyet, dan sebagainya itu hidup juga,
tetapi tidak memiliki roh. Sehingga kita tidak bisa berharap mereka hidupnya itu berkualitas. Apalagi menyenangkan Tuhan, jangan harap. Mereka hanya hidup digerakkan oleh instingnya saja. Nah, kenapa manusia tidak mau berubah? Padahal setiap kita tahu bahwa kita mau mencari bahagia, mau mencari selamat. Tidak ada yang mau gagal, tidak selamat, nanti ke neraka. Nggak ada satupun di dunia ini. Tetapi kenapa tetap tidak mau berubah? Rupanya mujizat juga tidak bisa efektif mengubah seseorang. Buktinya bangsa Israel melihat laut terbelah, penyertaan Tuhan yang luar biasa berupa tiang awan, tiang api, makanannya pun dari surga. Tuhan yang sediakan. Tapi tetap saja tidak berubah. Manusia zaman sekarang juga begitu. Mendengar khotbah yang benar pun, amin. Tapi kok tidak berubah? Kejahatannya masih sama dari dulu. Hanya saja terpendam. Karena tidak ada trigger. Tapi begitu ada trigger, penyebabnya langsung keluar aslinya. Ini menimbulkan tanda tanya yang sangat besar. Saya bertanya-tanya terus sepanjang saya hidup. Bagaimana ya Tuhan? Apa yang salah? Firman Tuhan sudah disampaikan, tapi kok nggak banyak yang berubah. Ada yang berubah, tapi tidak banyak. Di mana sebenarnya kunci rahasianya untuk mengubah manusia itu? Sebab manusia diciptakan sempurna, ada tubuhnya, fisik, ada rohnya yang dari Allah dulu, ada perasaan atau ada jiwanya. Ya, pikiran, perasaan, kehendak, kesadaran, jiwa itu. Lah bagaimana ini? Kok manusia tidak mau berubah? Coba kita periksa diri kita sendiri, kapan kita berubah? Sulit kan? Kuncinya ada di mana sebenarnya? Bahkan Bapa di surga mengutus putranya turun ke bumi. Putra tunggalnya, Tuhan Yesus. Bukan menyampaikan hukum saja, tapi menyampaikan cintanya. Mati di kayu salib. Lah kok manusia malah tidak percaya peristiwa itu? Apa ini ya Tuhan? Nah, rupanya kalau kita lihat faktanya, dari sisi Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Dari sisi manusia diberi kehendak bebas. Manusianya yang bukan tidak bisa, tapi tidak mau berubah. Itu loh saudara sebenarnya. Jadi kuncinya itu bukan pada Tuhan, ada pada manusianya. Tuhan sudah lakukan segalanya. Tuhan sudah sediakan kesempatan untuk kita bertobat. Tapi kalau manusianya tidak mau bertobat, kuncinya itu dikunci terus. Mengeraskan hati. Keras kepala. Hatinya sudah jadi batu. Lebih cinta dunia. Dunia langsung bisa dinikmati. Kekekalan masih nanti. Nah, ini dia. Makin hari makin hidup nyaman untuk dirinya sendiri. Tidak peduli sama Tuhan. Tidak peduli dengan kebenaran. Tidak peduli dengan pekerjaan Tuhan. Makin lama membatu, saudara. Kalau sudah membatu, jangankan berubah. Berubah sih, menjadi makin jahat. Makanya Alkitab berkata yang jahat semakin jahat. Yang kudus semakin kudus. Kan begitu kan? Tuhan Yesus berkata, barang siapa tidak melepaskan diri dari segala miliknya, tak dapat jadi muridku. Gak bisa jadi murid, saudara. Kalau orang masih mengunci dirinya sendiri. Tidak membuka diri. Tidak membuang manusia lamanya. Kebiasaan lamanya, karakter lamanya. Mengosongkan diri. Mengisinya dengan kehendak Tuhan. Dengan kebenaran. Jadi kita tidak bisa menyalahkan siapapun kalau belum berubah. Itu kesalahan murni diri sendiri.
yang kekeh tidak mau berubah, mengeraskan hati, pakai pikirannya sendiri. Mestinya setiap kita kalau mendengar hal ini, ayo jangan keraskan hatimu, ya. Kita kosongkan keinginan kita reset ulang semua pemikiran kita tundukkan pada kehendak Tuhan, ya. Pagi ini ayat yang sering kita baca, dicatat baik-baik, direnungkan dan dilakukan. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Jangan untuk kepentingan diri sendiri, untuk kenikmatan diri sendiri. Kuncinya ada di kita, saudara. Kita sendiri kuncinya. Apakah kita mau menyerahkan hidup kita ini untuk Tuhan sebagai persembahan yang kudus? Atau tidak? Bahkan manusia itu ya, liciknya itu, ya rajin ke gereja, seolah-olah mencari Tuhan. Padahal tidak. Ya rajin memuji Tuhan dengan mulutnya, padahal hatinya jauh daripada Tuhan. Ini kelicikan-kelicikan manusia ini membinasakan. Manusia tidak cinta Tuhan, dia cinta dirinya sendiri. Sebagian besar. Bahkan ketika menghadap Tuhan dalam rangka cinta dirinya sendiri. Tipis ini kelihatannya. Supaya dirinya dilihat banyak orang sebagai orang yang baik, orang yang beriman. Tapi dari buahnya kita akan tahu apa yang dilakukannya. Apa yang dipersembahkan untuk Tuhan. Apa yang dilakukannya untuk pekerjaan Tuhan. Kalau tidak ada apa-apa, bagaimana mengatakan cinta kalau tidak pernah melakukan apa-apa untuk Tuhan? Padahal Tuhan tidak minta persembahan, tapi Tuhan minta hidup kita dipersembahkan untuk Tuhan. Hiduplah kudus, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Jelaskan itu ya saudara ya. Kuncinya aja di tangan kita. Mau bertobat atau tidak. Mau berubah atau tidak. Imannya mau jadi perbuatan nyata atau hanya di pikiran saja, halusinasi. Iman fantasi itu namanya. Ya. Oke, mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk rema yang luar biasa di pagi hari ini. Ampuni segala kekerasan hati kami. Biarlah kami belajar mengosongkan diri mulai hari ini, mulai pagi ini Tuhan. Roh Kudus tolong kami. Ampuni segala kesalahan kami. Terima kasih untuk GMM, Gereja Mula-Mula. Terima kasih untuk seluruh pelayan Tuhan yang melayani. Dan juga kami mengucap syukur untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Khususnya yang mendukung pekerjaanmu ini Tuhan. Tuhan berkati kami semua. Terima kasih, kami mau sambut hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.